Dr. Supriyadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pembelajaran Matematika dan Pengolahan Data. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang teori belajar DNS pada pembelajaran matematika di SD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Alvini Rahmayanti dan rekan-rekan saya yaitu Rahmawati, Salsadila, Siti Zahra, Galuh Wilujeng Pravitasari, dan Irmawati Ayu Sudarno. Menurut DNS, ada 6 tahap anak belajar matematika, yaitu berturut-turut. Tahap bermain bebas, permainan, penelaahan kesamaan sifat, representasi, simbolisasi, dan tahap formalisasi. Tahap 1 bermain bebas atau free play. Pada tahap awal ini, anak-anak bermain bebas tanpa diarahkan dengan menggunakan benda-benda matematika konkret. Siswa belajar konsep matematika melalui mengotak-atik atau memanipulasikan benda-benda konkret. Tugas guru adalah menyediakan benda-benda konkret yang bisa menyajikan konsep-konsep matematika. Pada tahap ini, guru tidak seperti biasa mengajarkan matematika dengan cara terstruktur dan pengarahan. Namun demikian, tetap ini penting bagi anak dalam belajar konsep matematika. Di sini, anak pertama kali mengalami banyak komponen konsep melalui interaksi dengan lingkungan belajar yang berisi penyajian konkret dari konsep. Anak membentuk mental dan sikap sebagai persiapan memahami struktur matematika dari konsep. Tahap 2. Permainan atau games. Pada tahap kedua ini, anak mulai mengamati pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep. Mereka akan memperhatikan bahwa ada aturan-aturan tertentu yang terdapat dalam suatu konsep tertentu, tetapi tidak terdapat dalam konsep-konsep lainnya. Melalui permainan, siswa diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan struktur-struktur matematika. Dengan berbagai permainan untuk penyajian konsep-konsep yang berbeda, akan menolong anak yang bersifat logis dan matematis dalam mempelajari konsep-konsep tersebut. Misalnya, bermain berjejer membentuk garis lurus, berjejer membentuk lingkaran, melangkah maju mundur untuk menanamkan konsep bilangan bulat positif dan negatif, mengumpulkan bangun-bangun segitiga, dan sekumpulan bangun-bangun geometri dan sebagainya. Tahap 3. Penelaahan kesamaan sifat, searching for communities. Pada tahap ini, siswa mulai diarahkan pada kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Dalam melatih mencari kesamaan sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka dengan mentranslasikan kesamaan struktur dan bentuk permainan lain. Pada tahap ini, siswa mulai belajar membuat abstraksi tentang pola, keteraturan, sifat-sifat bersama yang dimiliki dari model-model yang disajikan. Misalnya dari berbagai benda segitiga, segitiga dari kawat, segitiga dari karet pada papan berpaku dengan berbagai ukuran dan berbagai bentuk segitiga, sembarang, tumpul, lancip, sama sisi, sama kaki, dan siku-siku. Siswa membuat atraksi tentang konsep segitiga, bahwa untuk sembarang segitiga, segitiga itu sisinya lurus dan ada 3 buah. Sedemikian pula dengan titik sudutnya ada 3 buah. Dari pengalaman tentang konsep segitiga ini, siswa bisa membedakan yang mana segitiga dan yang mana yang bukan segitiga. Contoh lainnya tentang konsep bilangan genap. Para siswa diajak mencoba membagi beberapa bilangan oleh 2 dengan beberapa contoh sedemikian rupa sehingga selalu bersisa 0, atau dengan kata lain habis dibagi 2. Tahap 4. Representasi atau representation. Pertama, pada tahap keempat ini, para siswa mulai belajar membuat pernyataan atau representasi tentang sifat-sifat kesamaan suatu konsep matematika yang diperoleh pada tahap penelaahan kesamaan sifat atau tahap 3. Representasi ini dapat dalam bentuk gambar, diagram, atau verbal, atau dengan kata-kata atau ucapan. Yang kedua, menyajikan konsep segitiga. Siswa dapat menggunakan gambar segitiga atau mengucapkannya bahwa segitiga itu sisinya ada 3 buah dan 3 titik sudutnya ada 3 buah. Bilangan genap itu adalah bilangan yang dibagi oleh 2, sisanya 0. Tahap 5. Simbolisasi atau symbolization. Pada tahap kelima ini, siswa perlu menciptakan simbol matematika
atau rumusan verbal yang cocok untuk menyatakan konsep yang representasinya sudah diketahuinya pada tahap keempat. Simbol segitiga adalah delta, simbol untuk bilangan genap adalah 2n, dengan n adalah bilangan bulat. Dari berbagai hal yang dilakukan anak membuat suatu penyimbolan atau menyatakannya dengan suatu ungkapan yang bersesuaian dengan segala sifat-sifat yang sama yang ditemukan dari percobaan-percobaan terhadap benda-benda konkret. Pada tahap ini, anak sudah memperoleh suatu konsep yang bersifat abstrak. Pada tahap yang keenam, yaitu formalisasi atau formalization. Tahap formalisasi merupakan tahap yang terakhir dari belajar konsep menurut Dienes. Pada tahap ini, siswa belajar mengorganisasikan konsep-konsep membentuk secara formal dan harus sampai pada pemahaman aksioma, sifat, aturan, dalil sehingga menjadi struktur dari sistem yang dibahas. Dalam tahapan ini, anak bukan hanya sekadar mampu merumuskan teorema serta membuktikannya secara deduktif, tetapi harus sampai pada suatu sistem yang berlaku dari pemahaman konsep-konsep yang terlibat satu sama lainnya. Misalnya bilangan bulat dengan operasi penjumlahan beserta beberapa sifatnya seperti tertutup, pengelompokan, adanya unsur satuan atau identitas, dan mempunyai unsur lawan atau inverse, membentuk sebuah sistem matematika. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan materi teori belajar Dienes. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.